Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa ya. Dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silakan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati. Untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Yang penting kirim bukti transfernya, nanti dikasih jadwalnya ya. Dan jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Juga jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan jangan lupa juga setiap Sabtu dan Minggu malam saksikan Take Me Out Indonesia di GTV atau Global TV. Karena saya hadir sebagai fortune teller yang akan memprediksi single man dan single ladies kelihatan cocok atau tidak. Itu melalui kartu tarot, melalui wajah, melalui garis tangan, juga diterawang melalui sekuntum bunga ya. Oke, yang lain sudah siap semuanya. Kita akan mulai satu persatu untuk melihat peruntungan bintang Anda minggu ini. Sagittarius, siap, kita ambil 5 kartu. Secara general kita lihat kehidupannya, kemudian keuangannya, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Kita lihat yang pertama, kesatria pedang. Kehidupannya Sagittarius, kesatria pedang ini simbol di mana Sagittarius dalam seminggu ini sedang berjuang keras ya, seperti sedang berusaha keras untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, ingin diwujudkan. Total football gitu ya, mengerahkan semua pikiran, tenaga, kemampuan, talenta, apa saja untuk mewujudkan, membuktikan yang ditargetkan dalam seminggu ini. Memang lelah ya, tapi kalau hasilnya memuaskan, kenapa tidak? Tapi jangan sampai lelah-lelah banget, apalagi situasi, kondisi, cuaca, kondisi lingkungan lagi kurang mendukung gitu. Jadi Anda harus jaga stamina juga ya. Bergiat boleh, tapi batasi, jangan sampai ada di kerumunan, jangan sampai malah menyebabkan Anda jadi kelelahan, jadi kondisinya ngedrop, wah rugi sendiri, jangan sampai ya. Di sini kesatria pedang itu kan pedang elemen angin ya, mewakili elemen angin, terus berkaitan sama pikiran. Seminggu ini nih kayaknya Anda didorong untuk bisa lebih kreatif, lebih punya strategi, punya cara, punya solusi untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan Anda, urusan kerja, bisnis, usaha, dan sebagainya. Tapi yang penting jangan sampai terlalu ngoyo. Nanti kalau Anda ngoyo dan kayaknya ngotot tanpa dibarengi dengan kesiapan lahir batin, Anda ngedrop ya, nanti malah kecewa berat, pusing, sakit jadinya. Jangan dong ya, harus jadi pejuang yang tangguh, fokus dengan apa yang ingin diwujudkan dan dicapai. Jangan emosian, jangan mencari hal-hal yang bisa menimbulkan kekisruhan. Pokoknya tenang, sabar, dan jangan emosian ya. Jangan ajak orang lain ribut kalau ada sesuatu yang nggak sepakat, yang nggak sepadan, yang nggak sejalan gitu ya. Kadang hidup itu kan nggak selalu sama pikirannya. Jadi harus belajar memahami juga pandangan dan pikiran orang lain supaya kita tetap bisa saling tepo seliro atau saling tenggang rasa ya. Berikutnya adalah keuangan. 6 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini gambarannya adalah sesuatu yang Anda peroleh karena sudah diupayakan sejak beberapa waktu lalu, diusahakan sejak beberapa waktu lalu. Mungkin Anda sudah mengerjakan banyak urusan, kerjaan, proyek, produksi, tagihan-tagihan,
Semoga di minggu ini ada setitik cahaya terang di mana Anda mulai merasakan hasil. Nggak sia-sia berlelah-lelah, misalnya nagih atau mengejar target, menyelesaikan produksi, apapun itu, karena dampaknya ke pemasukan, penghasilan. Harus disyukuri walaupun mungkin belum sebanyak yang Anda inginkan gitu ya. Tapi ini sedikit-sedikit tapi membawa kebahagiaan. Semoga ini adalah kerejekian yang selama ini dinanti-nanti atau ditunggu, dan Anda yakin ini adalah cara atau kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa Anda akan bisa melakukan lebih lagi dan membawa peningkatan dari pemasukan yang akan Anda buka pintu-pintunya dan memohon kepada Tuhan agar dilancarkan jalannya. Yang penting adalah kita harus tetap sigap, rajin, menangkap peluang dan melaksanakan. Bukan cuma lihat peluang dan mencoba mengerjakannya, tapi nggak sungguh-sungguh gitu, yang nggak jadi apa-apa. Yang penting ide kreatifnya muncul. Anda akan tahu bagaimana menghasilkan sesuatu di luar dari yang biasanya. Ini ya, sedikit-sedikit lama-lama akan memperbaiki situasi kondisi keuangan Anda. Yang punya utang atau punya tagihan bisa terbayarkan. Yang punya kebutuhan yang harus dibelanjakan ada jalannya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara berpasangan Sagittarius. Pembantu tongkat elemen api terkait dengan semangat. Harus selalu yakin ya dalam situasi kondisi hubungan yang mungkin lagi agak-agak up and down gitu. Anda harus yakin pasti ada jalan. Seperti pembantu tongkat ini megang tongkat, atasnya bercahaya. Itu seperti memandang bahwa pasti ada jalan untuk tumbuh kembang, menjadi baik lagi, menjadi normal lagi, menjadi hangat lagi, mesra lagi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati masing-masing sehingga ada yang lagi nggak srek, ada yang lagi nggak asik, nggak ada yang lagi manyun gitu ya. Tapi kalau di sini saya yakin situasinya ada juga banyak gitu ya yang dalam keadaan hangat, mesra, tapi nggak terlalu nggak men-show off-kan gitu ya, nggak mamerin gitu ya. Kalau mesra, sayang, cinta, karena itu kan privacy Anda dengan pasangan ya. Jadi saling mendukung, saling membantu pasangan bahwa Anda peduli dengan dia, Anda sayang dengan dia, Anda ingin membahagiakan dia, dan Anda berusaha untuk setia menjaga cinta yang sudah menjadi komitmen berdua. Karena ada juga yang sudah berkomitmen tapi ternyata kandas di tengah jalan, dan ya orang bisa bilang salah sendiri sih selingkuh, salah sendiri sih nggak setia. Jangan sampai Anda ada di posisi itu ya. Maka selagi masih bisa diperjuangkan, dipertahankan, pertahankanlah ya. Kalau ke depan Anda bahagia bersama pasangan, itu berkah ya. Kalau sekarang masih dalam tahap penjajakan, penyesuaian, pemahaman, ya biasa. Kalau pasangan kan pasti ada proses gitu ya. Dan selalu munculkan semangat hidup untuk terus bersama berdua. Berikutnya asmara lajang Sagittarius. Oh, pembantu koin. Tadi pembantu tongkat, ini pembantu koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Untuk sebagian yang lagi fokus hanya cari uang, mungkin takut membuka hati, mungkin pernah gagal jadi takut gagal lagi. Tapi kalau Anda sudah mulai berani membuka hati, membuka diri, mungkin Anda masih bisa lebih mudah melihat kalau seseorang yang Anda bisa pandang, Anda bisa timbang-timbang dari lingkungan terdekat, lingkungan kerja, lingkungan komunitas, lingkungan organisasi. Dilihat ada yang lajang belum, ada yang lajang apa enggak. Kalau yang double jangan, awas, ngerusak milik orang itu namanya ya. Jadi Anda pandang, Anda jajaki, Anda lihat kemungkinan dan peluang bahwa Anda bisa dekat, Anda bisa berkomunikasi dengan tenang, nyaman. Kenapa saya bilang tenang dan nyaman? Karena kan koin, elemen tanah. Tanah kan tenang, stabil gitu ya. Kalau memang memungkinkan Anda bisa makin akrab, mengetahui lebih banyak hal tentang kehidupan dia, itu jauh lebih bagus. Mudah-mudahan pendekatannya lancar ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang ini fokusnya adalah gimana mencari uang lebih banyak. Bagaimana bisa memenuhi segala kebutuhan, bagaimana bisa investasi, bagaimana bisa membantu orang tua untuk bisa meringankan beban-bebannya. Ya, semoga apa yang Anda inginkan, yang Anda impikan, yang Anda harapkan bisa terwujud. Berikutnya, kesehatan Sagittarius.
Empat tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat, stabil ya. Ada satu perubahan kesadaran di mana Anda tahu dalam menjaga kesehatan, dalam misalnya berolahraga kan ada juga umur-umur yang pembatasannya. Jangan sampai umurnya misalnya gitu ya, sudah di atas kepala 4 tapi yang betul-betul yang keras gitu ya. Pembentukan otot, kemudian wah muscle-nya, wah itu nanti yang ada bisa ngedrop, bisa sakit. Bagus enggak badannya, sakit iya, jangan sampai ya. Anda harus bisa atur pola hidup sehat. Kalau saya dianjurkan ya, karena saya sudah 51, jadi dokter lebih sering menganjurkan alangkah baiknya kalau saya main treadmill gitu ya. Di sini ada treadmill, sepeda santai, terus alat fitness yang begini, tapi saya cuma paling 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang buat kaki, saya juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau di treadmill paling jalan, bukan lari, itu disesuaikan umurnya. Jadi itu namanya sadar diri, jangan sampai ngotot, hot gitu langsung nanti kalau kejeblak nggak ada yang nolong gimana ya. Dan ini adalah kesadaran perubahan pola hidup. Kemudian 4 tongkat itu kan hijrah, masuk ke gerbang istana. Gerbang istana target kita adalah sehat. Nah, masuk ke dalam posisi hidup yang bertambah sehat, tahu bagaimana hidup sehat, minuman sehat, kemudian tahu bagaimana menjaga stamina, istirahat yang cukup gitu. Dan mudah-mudahan ini yang membuat kondisi kesehatan Anda stabil. Dan di cuaca yang kurang mendukung, di saat pandemi dunia COVID-19 gitu ya, alangkah baiknya kita melockdown diri sendiri gitu ya. Jangan pergi-pergi malahan ke tempat umum, mahahihi berlama-lama di luar sana, malah desek-desekan di tempat ramai ya, cari penyakit. Jangan dong ya. Harus kita tahu bagaimana menjaga kesehatan diri kita. Makanya kalau leluhur Jawa bilang eling dan waspada, ingat dan waspada. Ingat situasi nggak mendukung, waspada di mana saja yang memungkinkan terjadinya sumber penularan, penyebaran. Nah, ini sebetulnya kita membantu pemerintah untuk tidak menambah beban penderitanya yang positif ya. Kalau semuanya berlaku seperti ini, sehat seperti yang kita terapkan tadi, ya insya Allah berkurang dan akhirnya nol. Kita normal lagi, sehat lagi, dan pandeminya selesai. Setuju? Oke, dan kita berubah ya, hijrah. Berubah ke kondisi situasi hidup yang tenang lagi, beraktivitas normal lagi. Oke, jadi kalau ditanya Sagitarius, jadi gimana Mbak Enang? Insya Allah sehat. Yang penting jaga stamina, jaga kesehatan, jangan forsir tubuh melebihi batas kemampuan ya. Buat Sagitarius, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagitarius. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan, seperti biasa selalu dihadirkan pesan spesial untuk Anda setiap minggunya. Lalu pesan spesial apa yang dihadirkan untuk minggu ini? Ini dia. Berpikir dan memberi sugesti positif dalam diri membuat tubuh lebih tenang dan terhindar dari stres, sehingga dapat beraktivitas lebih baik serta lebih produktif. Kemampuan mengatur pola pikir dan pola hidup membuat tubuh lebih rileks sehingga tidak mudah tegang atau emosi. Hal ini mendorong tubuh lebih sehat dan tidak mudah terpapar penyakit. Gunakan setiap waktu yang ada dengan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup, baik lahir maupun batin, serta memberi manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Itu tadi pesan spesial yang dihadirkan untuk Anda untuk minggu ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Buat yang mau konsultasi private,
langsung Anda kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 8500 1208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.